Panas matahari yang sangat menyengat membuat Acel, Gani, Gino, dan Dana layaknya mandi keringat. Mereka berempat sedang menempuh perjalanan untuk mengambil air di sumber mata air yang berada di balik bukit. Jarak yang mereka tempuh memang terbilang cukup jauh bila dibandingkan dengan sungai yang memutus desa yang mereka tinggali alias desa Uwos dengan desa Wijaya. Warga desa Uwos lebih memilih mengambil air di balik bukit ketimbang di sungai yang jaraknya sangat dekat. Itu dikarenakan sungai yang memutus kedua desa tersebut dipenuhi sampah yang membuat air di sungai tersebut tidak layak untuk diminum. Siang ini terasa panas sekali. Sudahlah Cel, namanya juga musim kemarau. Sebentar lagi kita pasti akan sampai. Betul juga. Untung saja kita mengambil air secara bersama-sama. Coba kalau sendirian, pasti setengah perjalanan pun tidak sampai. Apalagi kalau kita belum makan. Oh, kau ini belum setengah perjalanan yang dipikirkan hanya makan saja. Sontak mereka berempat pun tak tahu mendengar omelan Dana. Dan tak terasa mereka sudah sampai di sumber mata air di balik bukit. Setelah merasa cukup, mereka pun kembali dengan perasaan riang gembira. Saat mereka pulang, Acel selalu melihat sungai yang dipenuhi sampah. Warga desa Uwos menamai sungai tersebut Sungai Toya. Layaknya seperti kegiatan sehari-hari, ada seorang nenek yang selalu membersihkan sampah di sungai tersebut. Kerap kali menggunjingkan kegiatan Nek Mina. Mereka berpikir bila Nek Mina telah gila karena ditinggal anaknya merantau. Bahkan tak segan-segan pula ada anak kecil yang memanggil Nek Mina dengan sebutan Nek Sampah ataupun gila. Para orang tua di desa Uwos selalu menasehati anak-anaknya agar tidak terlalu dekat dengan Nek Mina. Mereka khawatir anaknya akan bawa sampah seperti Nek Mina. Suatu pagi, Acel dengan hati yang iba terus berjalan hingga sampai batasan antara desa tempat ia tinggal dan desa seberang yaitu Sungai Toya. Sejauh mata memandang, Acel hanya melihat Nek Mina yang sedang mengambil sampah di sungai tersebut. Acel pun langsung menghampiri Nek Mina yang sedang sibuk. Nek Mina pun langsung merasa ada orang yang berjalan menghampirinya. Dengan muka yang kebingungan, Nek Mina pun bertanya, Hei, jangan dekati aku, nanti badanmu buat sampah seperti nenek ini. Baiklah, aku duduk di tepi sungai saja kalau begitu. Kenapa kamu kesini? Kamu kan juga tahu di sini hanya ada sampah di mana-mana. Selama ini saat saya perjalanan mengambil air di balik bukit, saya selalu bertanya-tanya, mengapa Nek Mina selalu mengambil sampah di sungai? Hingga pada akhirnya saya kesini untuk mencari jawabannya. Gitu rupanya. Siapa namamu anak kecil? Namaku Acel, Nek. Tadi kamu bertanya kenapa nenek selalu mengambil sampah di sungai ini kan? Iya, Nek. Jadi nenek mengambil sampah di sungai ini karena bila sungai Toya sudah bersih akan ada keajaiban di keesokan harinya. Keajaiban. Kalau begitu, Acel juga mau membantu Nek Mina. Apa kamu tidak takut badanmu bawa sampah? Tidak, Nek. Aku serius kok. Baiklah kalau begitu. Acel dan Nek Mina pun mengambil sampah di Sungai Toya dengan sedikit demi sedikit. Namun, lama-kelamaan sampah di Sungai Toya tersebut menjadi bersih. Dan Sungai Toya yang dulunya dikenal dengan sungai penuh sampah menjadi sungai yang saking bersihnya Sungai Toya dan jernih, air dari sungai tersebut pun bisa diminum secara mentah. Dan dari situlah masyarakat di desa Uwos mulai mengambil air dari Sungai Toya. Dan sekarang desa Uwos dan desa Wijaya yang dulunya kalau mau mengambil air harus ke sumber mata air di balik bukit, kini berkat Sungai Toya yang sudah bersih, mereka tidak perlu jauh-jauh ke sana. Mereka cukup menuruni jembatan dan mengambil air dari Sungai Toya. Berkat Acel yang melestarikan Sungai Toya, kini masyarakat pun yang dulunya menggunjingkan Acel dan Nek Mina mulai mempercayai apa yang mereka lakukan. Dan sekarang Acel dan Nek Mina selalu diagung-agungkan oleh masyarakat. Mereka menjadi pahlawan di desa Uwos maupun desa Wijaya. Dan begitulah akhir kisah dari Acel dan Nek Mina. Film pun selesai.